Hai, halo. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Kali ini saya masih akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Ya, belakangan ini saya sedang membahas kitab Wahyu mulai pasal 10 sampai dengan pasal 14. Untuk Wahyu pasal 10 dan pasal 11, linknya sudah ada ya. Anda bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, untuk kali ini saya akan membahas Wahyu pasal 12, yaitu membahas mengenai iblis memburu dan menganiaya bangsa Israel. Ada banyak hal yang menarik dari Wahyu pasal 12 ini ya. Dan apa yang terjadi nanti di bangsa Israel itu adalah suatu pertanda besar mengenai perubahan zaman. Lantas pertanyaannya, zaman apa yang sedang berubah? Penasaran? Yuk ikuti pembahasan ini. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 12. Rasul Yohanes mendapat penglihatan suatu tanda besar di langit, kurang lebih seperti ini, dan kemudian dia juga melihat tanda yang kedua, ada penglihatan yang seperti ini. Lantas, apakah ini sebetulnya? Penglihatan tentang apakah hal yang seperti ini? Ya, ini adalah penglihatan mengenai iblis memburu dan menganiaya bangsa Israel. Mari kita tarik tahu duduk perkaranya. Ya, Rasul Yohanes melihat tanda-tanda penting yang akan terjadi di Israel dan di surga. Dan khusus yang terjadi di Israel akan merupakan suatu tanda besar yang merupakan penanda bahwa perubahan zaman sedang terjadi. Tanda pertama yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yang perempuan tadi ya, itu adalah gambaran dari bangsa Israel mengalami masa sakit bersalin atau masa penganiayaan terbesar oleh karena mereka akan diinvasi oleh kerajaan antikristus dan kota suci Yerusalem diduduki selama 3,5 tahun. Nah, tanda kedua yaitu iblis dan para malaikatnya dilempar ke bumi setelah sebelumnya mereka diperangi dan dikalahkan oleh Mikhael dan para malaikatnya pada perang besar di surga. Nah, meskipun tanda-tanda yang tadi dilihat oleh Yohanes itu adalah dia melihat wanita itu dulu, baru kemudian melihat naga merah yang menyeret sepertiga bintang di ekornya itu, akan tetapi kronologi atau urutan peristiwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, iblis diperangi dan dikalahkan di surga terlebih dahulu, dan kemudian ia dan pasukannya dilempar ke bumi, dan yang kedua, setelah sadar telah dilempar ke bumi, maka dalam amarah yang sangat besar, iblis memburu. Nah, kata memburu itu punya pengertian menganiaya bangsa Israel. Dan dengan dua peristiwa itu, maka dimulailah masa celaka. Ya, kata celaka itu dalam kamus bahasa Indonesia punya pengertian sulit, susah, dan malang. Jadi ketika datang masa celaka di atas bumi, maka akan ada masa sulit, masa susah, dan masa termalang. Atau dalam bahasa Alkitabnya disebut sebagai masa kesusahan besar yang akan terjadi atas seluruh bumi. Nah, Wahyu pasal 12 yang akan kita bahas ini adalah pasal yang menceritakan perang besar di surga itu, di mana iblis dan pasukannya dikalahkan lalu dilempar ke bumi, dan dengan itu dimulailah masa penganiayaan terbesar atas bangsa Israel dan masa kesusahan besar atas seluruh bumi. Oke? Semoga pendahuluan ini akan membuka pengertian Anda sebelum kita mendalami poin-poinnya lebih jauh. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 topik yang kita akan bahas ya. Pertama, tanda-tanda di langit.
Kedua, mengungsi ke padang gurun. Dan ketiga, kronologi peristiwanya. Ya, kita mulai yang pertama ya. Pertama, tanda-tanda di langit. Ya, kita akan membahas tanda pertama, seorang perempuan. Tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, dan 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke ya, jadi Rasul Paulus melihat satu tanda besar di langit. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah tanda-tanda penting yang harus diamati. Ini suatu tanda besar yang harus diamati oleh semua orang percaya. Kenapa? Karena apa yang terjadi nanti pada wanita ini akan merupakan penunjuk tentang terjadinya suatu perubahan besar, yaitu perubahan zaman. Oke ya, itu kita akan bahas nanti. Selanjutnya kita akan mendalami nats ini. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan tanda besar dengan menunjukkan gambar ya yang merupakan metafora dari sesuatu ini, maka Tuhan Yesus Kristus memberikan clue-cluenya. Ada 3 clue penting ya dari tanda besar ini ya. Yang pertama adalah ia seorang perempuan. Dinyatakan seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, dan bermahkota 12 bintang. Itu yang pertama ya, seorang perempuan. Yang kedua, clue-nya adalah perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ingat ya, identitasnya jelas, wanita ini adalah wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Di jagat raya ini hanya ada satu pribadi yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi clue-nya semakin jelas. Kemudian yang ketiga, bahwa clue-nya adalah yang itu tadi yang kedua ya, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalikan semua bangsa dengan gada besi. Dan yang ketiga adalah anak laki-laki itu telah dibawa ke tahta Allah atau saat ini sudah berada di surga. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapakah dia? Siapakah wanita ini? Ya, wanita ini adalah bangsa Israel. Ya, banyak orang yang menganggapnya bahwa gambar seperti ini adalah gambar dari gereja yang sempurna. Ya, sejauh ini ungkapan semacam itu hanyalah merupakan asumsi atau pernyataan semata tanpa bukti, tanpa data. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu berbicara dalam Alkitab itu sudah dengan penjelasan yang sangat detail, bukan asumsi, bukan juga cuma pernyataan, tapi ada bukti-bukti ayatnya. Nah, ini menurut Alkitab adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena lewat bangsa Israel inilah anak laki-laki itu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang berhak untuk memerintah atau mengembalakan semua bangsa dengan gada besi itu dilahirkan. Ya, tidak ada manusia lain yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi selain Tuhan Yesus Kristus saja. Dan Tuhan Yesus Kristus itu lahirnya atau datangnya ke dunia lewat bangsa Israel. Jelas ya? Dan pada saat ini anak laki-laki itu telah berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, lantas apa yang membuktikan bahwa wanita ini bukan gereja yang sempurna tetapi justru bangsa Israel adalah ini. Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diberitakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku.
Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Jadi ini mimpi Yusuf, setelah disampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan ayahnya, maka ayahnya menegur Yusuf. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, matahari, ibumu, bulan, dan saudara-saudaramu, ada 12 bintang, sujud menyembah sampai ke tanah. Jadi, metafora seperti ini adalah metafora dari bangsa Israel, bukan dari gereja yang sempurna. Tapi ini adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena ada ayatnya. Dan faktanya, lewat bangsa Israel inilah anak laki-laki itu, yaitu Yesus, satu-satunya pribadi yang berhak untuk memerintah atau mengembalakan semua bangsa dengan gada besi itu dilahirkan. Dan yang saat ini telah berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus telah berada di surga, telah naik dan berada di surga. Kita semua tahu itu ya. Oke, kita lanjutkan tanda kedua, naga merah padam. Tertulis pada Wahyu 12 ayat 3 sampai 4 sebagai berikut. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ini bukan tanda besar, tapi tanda yang lain di langit yang masih berhubungan dengan tanda yang besar tadi. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke ya. Nah, Rasul Yohanes melihat suatu tanda besar perempuan tadi, dan kemudian juga dia melihat suatu tanda yang lain, yaitu naga merah padam ini. Akan tetapi ini masih dalam bentuk metafora juga, belum jelas siapakah dia. Nah, makanya ayat ini menjelaskan clue mengenai identitas siapakah sebetulnya naga merah padam itu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Yohanes identitas dari naga merah padam ini. Naga merah padam ini naga merah padam yang seperti apa? Nomor 1, ya, ini ya, saya beritahu nomor 1. Ini adalah naga merah padam yang besar yang berkepala 7, bertanduk 10, dan ada 7 mahkota di atas kepalanya. Nah, semuanya ini punya arti penting identitas ini. Yang kedua, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya, jadi ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit itu tidak lain adalah para malaikat pada saat dia dilempar ke bumi karena kalah perang pada perang yang ada di surga melawan Mikael dan para malaikat yang mendukung Mikael pada waktu itu. Nah, clue yang ketiga bahwa naga merah padam ini pernah berusaha menelan anak laki-laki. Oke ya, menelan anak laki-laki itu. Nah, anak laki-laki itu lahir pada zaman Herodes, dan Anda tahu melalui Herodes, ya, semua anak laki-laki itu dibunuh yang seusia Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus Kristus selamat dari rencana pembunuhan oleh si naga besar ini melalui Raja Herodes. Oke ya, jadi dia berusaha menelan, dalam arti kata membunuh anak laki-laki atau bayi Yesus itu di zaman Herodes. Itu yang Anda perlu pahami. Nah, pertanyaannya, siapakah dia? Ya, jadi ini adalah iblis, setan, atau ular tua itu. Dialah yang selama ini menguasai dan memerintah dunia melalui 7 kekaisaran dunia yang pernah berkuasa, yang pernah menjajah bangsa Israel. Yang 7 ini. Di dunia itu ada banyak kekaisaran, tapi 7 kekaisaran ini yang pernah menjajah bangsa Israel. Mulai dari Mesir sampai yang terakhir yaitu Ottoman. Anda bisa melihat video saya yang membahas ini
pada kebangkitan kerajaan ketujuh, yang judulnya kerajaan yang ketujuh ya. Ya, Anda bisa cari di video saya. Oke, nanti linknya saya sediakan linknya di bawah, Anda bisa cek di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dia juga yang pernah berusaha membunuh bayi Yesus melalui Raja Herodes. Begitu Yesus lahir, semua bayi seusia Yesus di sekitar Bethlehem pada waktu itu semuanya dibunuh. Kenapa? Karena dia memang menelannya, membunuhnya. Dan dialah juga si iblis ini, si ular tua ini, yang juga menyeret sepertiga dari malaikat surgawi, sehingga bersama dengan dia terlempar atau dilempar ke bumi pada saat telah dikalahkan oleh Mikael pada perang yang terjadi di surga. Oke ya, jelas ya. Jadi ini identitas dari dua tanda besar yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes. Inilah identitasnya, inilah penjelasannya. Supaya kita mengetahui sepak terjang dia dan pengaruhnya terhadap bangsa Israel nanti. Oke? Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3 berkata, "Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi iblis, setan, si ular tua, yang menyesatkan bangsa-bangsa. Inilah tokoh yang nanti akan berhadapan dengan perempuan yang kita bicarakan tadi, yaitu bangsa Israel. Sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sejauh ini maka identitas kedua pribadi ini jelas ya, siapa perempuan itu dan siapa naga merah padam itu. Nah, kesimpulannya adalah begini. Tuhan Yesus menjelaskan identitas dari dua tanda itu, yaitu perempuan yang tidak lain adalah bangsa Israel dan naga merah yang tidak lain adalah si iblis ular tua itu. Di mana orang percaya harus memperhatikan dan memahami ketiga semua itu mulai terjadi di Israel. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah tanda besar. Tanda besar apa? Tanda besar dari terjadinya perubahan zaman yang akan mempengaruhi kehidupan di seluruh bumi. Nah, mungkin Anda bertanya, perubahan zaman apa ini, Pak? Ya, ini adalah dibukanya Meterai 5, ya. Meterai 5 itu adalah saat terjadinya atau dimulainya zaman penganiayaan terbesar, atau juga yang disebut sebagai zaman antikristus, dan juga yang disebut sebagai masa kesusahan besar atas seluruh bumi. Artinya, ketiga tanda besar ini telah terlihat di Israel, itu artinya Meterai 5 sudah dibuka. Dengan dibukanya Meterai 5 artinya apa? Telah dimulai zaman penganiayaan, telah dimulai zaman antikris, telah dimulai masa kesusahan besar. Itulah pentingnya Wahyu 12. Pentingnya Anda memahami Wahyu pasal 12 dengan tepat, dengan baik, dengan mengerti bahwa itu adalah tanda besar yang harus diperhatikan, karena tanda besar itu mengandung perubahan zaman. Ya, kita akan membahas bagian kedua, mengungsi ke padang gurun. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dikatakan bahwa perempuan itu, nah siapa perempuan itu? Bangsa Israel. Ia akan lari ke padang gurun. Nah, padang gurun ini padang gurun yang mana? Yang sudah jelaskan di mana
telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi sudah ada tempat yang disediakan. Supaya apa? Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Oke, jadi akan ada pengungsian lari ke padang gurun, tempatnya telah disediakan di mana lokasinya, dan akan berada di sana selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Oke ya, jadi artinya apa? Artinya telah dinubuatkan bahwa di masa depan bangsa Israel akan lari atau mengungsi ke padang gurun. Oleh karena apa? Oleh karena mereka akan diburu, ya, atau dianiaya oleh iblis melalui antikristus dan pasukannya. Nah, kejadiannya nanti akan seperti ini. Ini didasarkan pada nats-nats yang lain sehingga kita menyimpulkan seperti ini. Nomor 2, tujuan pengungsiannya adalah agar mereka dipelihara jauh dari ular tua itu atau si iblis itu. Yaitu tertulis di Wahyu 12 ayat 12 selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Atau tepatnya selama masa penganiayaan terbesar yang akan terjadi di Israel pada waktu itu. Ingat ya, begitu Israel diinvasi oleh Antikristus dan Yerusalem diduduki, maka penganiayaan terbesar yang belum pernah terjadi atas mereka dimulai. Oke, kita lanjutkan. Bangsa Israel juga telah dinubuatkan akan mengungsi ke suatu tempat yang telah disediakan. Di sini dikatakan ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi Allah Bapa telah menyediakan tempat pengungsian untuk bangsa Israel. Pertanyaannya di mana? Ya, tempatnya adalah di padang gurun Moab. Nah, nubuat itu terdapat pada Yesaya 16 ayat 1 sampai ayat 5. Coba kita akan baca. Yesaya 16 ayat 1 sampai 5 berkata sebagai berikut. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri. Jadi maksudnya bangsa Israel itu nanti akan pergi kepada pemerintah negeri lain. Tujuannya yaitu ke padang gurun Putri Sion, ke tempat di mana Putri Sion nanti akan mengungsi ya. Nah, digambarkan bahwa seperti burung yang lari terbang, itu yang terjadi pada waktu itu, terjadi pada waktu pengungsian karena Israel mendadak diserbu dan diduduki oleh Antikristus dan tentaranya. Dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Putri Sion, bukan Moab ya, Putri Sion, ini ada masalah terjemahan. Demikianlah anak-anak perempuan Putri Sion di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Jadi maksudnya bangsa Israel nanti akan bergerak ke arah negerinya orang-orang Moab ini melalui satu jalur yang ada penyeberangan sungai Arnonnya. Nah, kemudian ayat 3 ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Moab. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Jadi bangsa Israel kan lagi mengungsi ya, terbuang dari bangsanya. Janganlah khianati orang-orang pelarian. Inilah bangsa Israel. Dan perintah Allah Israel selanjutnya adalah biarkanlah orang-orang yang terbuang menumpang kepadamu, Moab. Jadi ini perintah untuk Moab. Jadi maksudnya Moab itu diperintah Tuhan apa? Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Pembinasa yang mana? Pembinasa keji yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan menduduki tempat kudus itu. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasa sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya. Dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan
dan yang segera melakukan kebenaran. Anda tentu tahu bahwa ini adalah nubuat dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan menjalankan pemerintahan dari nenek moyangnya Daud yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya itu bangsa Israel akan mengungsi ke Moab ya selama kurang lebih 3,5 tahun itu, dan tepatnya sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Jadi sekali lagi ya, bangsa Moab yang sekarang adalah Yordania diperintah oleh Allah Bapa untuk melindungi, menyembunyikan, dan tidak mengkhianati penduduk Israel yaitu Putri Zion yang terusir, maksudnya mengungsi dari negerinya selama masa penganiayaan terbesar itu sampai Yesus datang dan memerintah di Israel. Itu intinya. Nah, saya ajak Anda lihat peta lokasi pengungsian itu kurang lebihnya ya. Ini adalah Israel yang dikuasai atau diduduki sekitar Yerusalem yang diduduki oleh Antikristus. Ini adalah lambang dari Antikristus. Nah, kemudian ini adalah Moab. Jadi jarak antara Yerusalem dan Moab itu cukup jauh, dan lagi ini adalah negara lain. Ini bangsa Israel, ini negeri Yordania sekarang. Ini sudah di luar negeri. Nah, tadi dikatakan bahwa bangsa Israel, ya penduduk Israel atau Putri Sion itu mengungsi ke padang gurun Moab Yordania yang jauh dari tempat ular itu berada. Jadi ular itu ya yang bersama dengan melalui kerajaan Antikris itu ada di Yerusalem, dan bangsa Israel akan mengungsi ke Moab ini yang jauh, ya, jauh itu dari tempat di mana ular itu berada, melalui kehadiran kerajaan Antikristus. Dan bangsa Israel akan mengungsi, dikatakan bahwa mereka melewati sungai Arnon. Ini adalah sungai Arnon yang ada di Yordania, dan ini adalah padang gurun Moab. Nah, bangsa Israel akan dipelihara di sekitar ini, di sekitar daerah ini, berdasarkan nubuatan Nabi Yesaya tadi. Nah, lokasi antara Moab, Yordania, dan Yerusalem itu adalah tempat yang cukup jauh jaraknya dari tempat ular itu. Di sini bangsa Israel yang mengungsi itu akan dipelihara selama 3,5 tahun sampai Tuhan Yesus Kristus datang memerintah di atas Israel. Oke ya, jelas ya. Itulah yang telah dinubuatkan bahwa bangsa Israel akan mengungsi, tempatnya sudah disediakan dan akan berada di sana untuk dipelihara selama 3,5 tahun supaya bangsa itu tidak punah, tidak habis, tidak binasa oleh usaha si pembinasa keji, yaitu Antikristus. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi adalah manifestasi dari tanda-tanda yang dilihat Rasul Yohanes di ayat 1 dan sampai ayat 5 itu. Rasul Yohanes melihat di langit ada seorang perempuan. Tapi dia juga melihat ada naga merah. Dan ternyata di ayat selanjutnya dijelaskan naga merah ini akan memburu atau menganiaya bangsa Israel melalui Antikristus dan pasukannya. Dan karena itu bangsa ini akan mengungsi. Kepada perempuan itu diberi kedua sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Padang gurun yang tadi kita sudah bahas yang ada di Moab itu ya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Ular ada di Yerusalem, tempat pengungsian mereka ada di negara lain di Yordania selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi jelas ya, inilah gambaran dari yang dilihat oleh Rasul Yohanes tadi. Oke, kita lanjutkan. Ketiga, kronologi peristiwanya. Berdasarkan Wahyu pasal 12 ya, dari ayat 7 ya nanti ya sampai dengan ayat 17, kita akan mempelajari kronologi terjadinya peristiwa penganiayaan terbesar atas bangsa Israel dan masa kesusahan besar. Oke, ini bukan lagi sesuatu yang bersifat metafora atau penggambaran, tetapi ini betul-betul kejadian yang sesungguhnya dialami. Ya, dikatakan di Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 9. Ini kronologi nomor 1.
Maka timbullah peperangan di surga, Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, jadi akses ke surga sudah ditutup. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Ia dilempar ke bumi. Jadi setelah surga aksesnya ditutup, mereka dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, dari ayat ini jelas sekali, pada saat peristiwa ini terjadi, maka bumi memasuki fase baru kehadiran makhluk alien, ya, makhluk dari luar angkasa, yaitu iblis beserta dengan para malaikatnya yang tentu jumlahnya sangat besar, memasuki atmosfer bumi. Nah, semuanya ini berawal dari keputusan Allah Bapa untuk memerangi dan melempar iblis beserta malaikatnya ke bumi. Dan ini merupakan indikasi bahwa suatu perubahan zaman sedang terjadi. Inilah kronologi pertama yang akan menyebabkan terjadinya perubahan zaman dari zaman sebelumnya ke zaman penganiayaan atau zaman dibukanya Matra 5 atau zaman masa kesusahan besar. Awalnya dari keputusan Allah Bapa untuk memerangi dan melempar iblis beserta malaikatnya ke bumi. Kronologi yang kedua adalah kekuasaan dan pemerintahan Tuhan dimulai, dikatakan dalam ayat 10 dan sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, maksudnya Tuhan ya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dari dua ayat ini, yaitu ayat 10 dan 11, jelas bahwa tujuan dari diusirnya iblis dan pasukannya dari surga adalah untuk memulai keselamatan, kuasa, pemerintahan, dan kekuasaan yang akan dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam arti Tuhan Yesus akan dilantik sebagai Raja dan akan segera memerintah di atas bumi. Ini sudah merupakan awal dari persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dengan diusirnya iblis itu telah merupakan indikasi kuat persiapan pelantikan pemerintahan kekuasaan Tuhan atas bumi segera dimulai. Jadi begitu iblis diperangi diusir, maka di surga telah terjadi proses persiapan untuk mengambil pemerintahan di atas bumi, untuk menegakkan kekuasaan dari Dia yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu kronologi yang kedua. Nah, sekarang kronologi yang ketiga adalah ayat 12 berkata begini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, dengan turunnya iblis ke bumi, maka bumi akan memasuki zaman baru. Zaman baru apa itu? Yaitu zaman celaka. Dikatakan, celakalah kamu hai bumi. Jadi bumi akan memasuki masa celaka. Ya, celaka itu artinya zaman sulit, susah, dan malam. Yang terjadi di bumi adalah kesulitan, kesusahan, dan kemalangan. Nah, ini lebih kita kenal sebagai masa kesusahan besar yang akan terjadi atas seluruh bumi. Jadi, begitu iblis dilempar ke bumi, bumi akan memasuki zaman baru. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nah, ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar di atas bumi, jadi ketika iblis sadar bahwa dia telah dilempar di atas bumi,
ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya penganiayaan terbesar atas Israel dan masa kesusahan besar atas seluruh bumi itu dimulai ketika iblis memburu, dalam arti kata menganiaya bangsa Israel, yang akan dilakukan melalui antikristus dan pasukannya dengan cara menginvasi Israel dan menduduki Yerusalem. Nah, sedikit saya menjelaskan kata memburu ini ya. Kata memburu itu berasal dari kata Yunani dioko yang artinya mengejar dengan implikasi menganiaya. Jadi maksudnya pada waktu iblis itu sudah sadar, sudah dilempar dan waktunya sudah tidak lama lagi, dia hanya punya waktu 3,5 tahun, maka ia segera memburu perempuan ini. Maksudnya apa? Ia menganiaya bangsa Israel. Maka ketika Israel diinvasi oleh Antikristus dan pasukannya, maka zaman penganiayaan terbesar sebagaimana yang dinubuatkan oleh Alkitab itu dimulai. Jadi Anda harus mengerti ya kronologinya bagaimana zaman Antikristus itu terjadi. Kronologinya seperti ini. Jadi Anda jangan membahas zaman Antikristus yang kronologinya tak terhubung dengan bangsa Israel. Ya kenapa? Itu tidak ada dasarnya. Oke? Kronologi nomor 5, mengungsi ke padang gurun. Nah, ketika naga itu memburu Israel, maka inilah yang terjadi. Ayat 14. Kepada perempuan itu, yaitu bangsa Israel, diberi 2 sayap dari burung nasr. Maksudnya kuasa Allah yang menopang mereka ya. Yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Maksudnya ketika proses pengungsian pelarian itu nanti, kuasa Allah turut campur tangan untuk menolong mereka dalam proses pelarian itu. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Ular itu akan berada di tempat kudus di sekitar Yerusalem melalui kehadiran Antikris. Dan perempuan ini akan mengungsi ya jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun. Jadi invasi oleh Antikristus dan pasukannya itulah yang menyebabkan penduduk Israel, Putri Sion, pergi mengungsi ke padang gurun di bawah naungan kuasa Allah yang melindungi mereka untuk memelihara mereka di sana selama 3,5 tahun. Kronologi yang ke-6. Ketika proses invasi terjadi, pendudukan terjadi dan kemudian penduduk negeri itu mulai terjadi pengungsian, maka Alkitab menyatakan sebagai berikut. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ya, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maksudnya adalah sepasukan besar tentara bangsa-bangsa, yaitu air sebesar sungai, dikerahkan iblis untuk membinasakan, dalam arti kata menelan bangsa Israel. Namun dipatahkan oleh Tuhan dengan cara membuat gempa bumi yang cukup besar di Israel, yaitu bumi membuka mulutnya di Israel untuk melindungi bangsa Israel dengan cara menghalangi gerak maju tentara mereka. Maksudnya tentara dari Antikris itu. Oke ya, jadi jelas ya saudara-saudaraku. Ini kronologi yang kedua. Jadi kronologinya cukup jelas bagi Anda. Nah, kronologi yang terakhir ya, ayat 17 adalah sebagai berikut. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, akibat kuasa Allah yang begitu nyata melindungi bangsa Israel pada waktu pergi mengungsi itu, maka marahlah iblis kepada bangsa Israel, lalu mengalihkan perhatiannya
dengan memerangi keturunan Israel yang lain. Makanya simbol perempuan itu cocok sebagai bangsa Israel. Kalau simbol itu adalah gereja, masa gereja menghasilkan keturunan yang memegang hukum Taurat? Kan rasanya tidak mungkin, bukan? Kenapa? Karena gereja perjanjian baru itu menyebabkan hukum Taurat dibatalkan. Nah, tapi bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang memegang perjanjian itu dan memegangnya sampai hari ini, dan ada sekelompok orang yang kita sebut sebagai Yudaisme yang memegang hukum Taurat. Nah, dan juga ada keturunan yang lain yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Orang Kristen. Bangsa Israel itu sendiri memang ada orang Kristen, dan orang Kristen itu sendiri dihisapkan sebagai bagian dari bangsa Israel dan ada di seluruh dunia. Jadi kurang lebih seperti itulah konstruksi yang sebenarnya. Hubungan antara Israel, Yudaisme, dan kekristenan. Oke ya, jelas ya. Jadi kronologi terjadinya perubahan zaman yang ditandai dengan apa yang terjadi di Israel itu dimulai dari invasi bangsa Israel sehingga terjadi masa penganiayaan besar atas Israel dan juga penganiayaan yang terjadi pada orang Kristen. Saya ingin merangkum 7 kronologi peristiwa Wahyu 12 tadi. Wahyu pasal 12 ya. Jadi mulai ayat 7 sampai ayat 17, disitulah terdapat kronologi urutan peristiwa yang menceritakan awal muasal sampai terjadinya zaman penganiayaan atau zaman Antikris atau zaman kesusahan besar. Kronologi yang pertama adalah iblis dan para malaikatnya dilempar ke bumi. Yang kedua, kekuasaan dan pemerintahan Tuhan dimulai di surga. Prosesinya sudah dimulai dan nanti Tuhan akan turun untuk memerintah di bumi. Yang ketiga, kronologinya adalah masa celaka di bumi atau masa kesusahan besar terjadi. Yang keempat, iblis memburu atau menganiaya bangsa Israel. Yang kelima, bangsa Israel mengungsi ke padang gurun. Yang keenam, gempa bumi besar terjadi di Israel untuk melindungi proses pengungsian bangsa itu. Dan yang ketujuh, iblis mulai mengarahkan perhatian penganiayaannya bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga menganiaya orang-orang Kristen. Oke, ini kronologi yang begitu jelas terdapat pada Wahyu pasal 12. Itulah intisari batang tubuh Wahyu pasal 12 dari ayat 1 sampai ayat 17. Nah, sebagai tambahan informasi, saya menjelaskan bahwa ketika meterai 5 itu dibuka, itu ada di sini ya. Ini ada meterai zaman gereja, meterai 1, 2, 3, 4, 5. Ketika meterai 5 dibuka, maka Antikris muncul, terjadi penganiayaan terbesar atau bumi memasuki masa kesusahan besar. Jadi merah ini adalah dimulainya penderitaan besar di seluruh bumi. Bumi memasuki masa kesusahan besar. Kalau ini penganiayaan ini dialami oleh orang Israel dan orang Kristen, tapi masa kesusahan besar itu melanda seluruh bumi tanpa terkecuali. Oke ya. Nah, jadi apabila Israel telah diinvasi oleh Antikristus dan penduduknya mulai mengungsi ke padang gurun, artinya meterai 5 yaitu ini, meterai 5 ini, atau masa penganiayaan terbesar atau zaman Antikris yang juga disebut sebagai masa kesusahan besar atas seluruh bumi itu telah dimulai. Jadi apa yang terjadi di Israel adalah tanda besar terjadinya perubahan zaman dari meterai 4 ke meterai 5. Oke, jelas ya? Nah, saya sampaikan 3 catatan penting. Yang pertama, masa penganiayaan terbesar atas bangsa Israel dan masa kesusahan besar atas seluruh bumi berawal dari keputusan Allah Bapa untuk memerangi dan melempar iblis beserta para malaikatnya ke bumi dengan tidak lagi memberi akses ke surga. Kedua, keputusan Allah Bapa itu mengindikasikan bahwa meterai 5, yaitu masa penganiayaan terbesar, telah dibuka dan bumi memasuki zaman baru. Mengapa? Ketiga,
Karena begitu iblis dan para malaikatnya dilempar ke bumi, maka bumi akan celaka. Maksudnya mulai mengalami kesulitan, kesusahan, dan kemalangan, atau mengalami masa kesusahan besar. Nah, cara untuk mengetahui kapan hal itu terjadi adalah dengan membaca tanda-tanda yang terjadi pada perempuan itu, pada bangsa Israel itu, yaitu apabila Israel telah diinvasi oleh Antikristus dan penduduknya mengungsi ke padang gurun, ke Moab, ke Yordan. 5. Apabila tanda-tanda di atas terjadi di Israel, artinya meterai 5, yaitu masa penganiayaan terbesar, zaman Antikristus, dan masa kesusahan besar, sudah di. Dan ingatlah ini. Ingat apa? Israel adalah tanda besar dari perubahan zaman. Apa yang terjadi di Israel merupakan penanda zaman baru sedang terjadi. Wahyu 12 ayat 1 berkata, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Apa yang terjadi di Israel adalah suatu tanda besar. Suatu tanda bahwa perubahan zaman terjadi. Zaman apa? Zaman penganiayaan, zaman kesusahan besar yang akan melanda seluruh dunia. Demikianlah tadi Wahyu pasal 12. Iblis memburu dan menganiaya bangsa Israel, suatu pertanda besar bahwa perubahan zaman sedang terjadi. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati oleh video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.